Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga, dan untuk detail atau kelengkapan materinya bisa saudara lihat di modul ya. Oke, materi ketiga ini bercerita tentang proses penyitaan, ya kan? Apa sih itu penyitaan, ya kan? Nah, penyitaan itu adalah salah satu rangkaian dari kegiatan penagihan pajak yang bertujuan untuk mendapatkan jaminan, ya kan, pelunasan hutang pajak dari penanggung pajak, gitu ya. Nah, penyitaan ini bisa dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, maupun di tempat lain. Nah, kapan sih pelaksanaan penyitaan ini dilakukan? Penyitaan ini dilakukan, ya kan, 2 kali 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa. Sebentar ya, saya cari mouse dulu. Oke, mouse-nya udah ketemu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi bahwa penyitaan ini dilakukan 2 kali 24 jam setelah adanya surat paksa gitu. Nah, penyitaan ini masih merupakan salah satu bentuk dari penagihan aktif ya. Dan penyitaan ini dilakukan oleh juru sita dan juga harus ada dilengkapi dengan 2 orang saksi. Jadi proses penyitaan itu selain dihadiri oleh juru sita, itu juga harus dihadiri oleh saksi-saksi yang membuktikan bahwa memang sudah terjadi proses penyitaan. Nah, yang menjadi saksi ini tidak boleh sembarang orang. Mereka adalah orang dewasa yang memang sudah bisa dipercaya gitu. Makanya siapa sih yang kira-kira orang dewasa dan bisa dipercaya yang bisa menjadi saksi-saksi proses penyitaan ini? Makanya biasanya yang menjadi saksi dalam proses penyitaan ini bisa merupakan orang-orang Pemda setempat, bisa ketua RW-nya, Pak Lurahnya, sekretaris desanya ya, yang dianggap sudah bisa dipercaya gitu ya. Nah, mengenai penyitaan gitu kan ya, barang-barang yang kalau misalkan seperti itu, maka ada yang namanya barang-barang sita gitu. Barang-barang yang bisa disita itu dibedakan menjadi 2 dulu, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam proses pelaksanaannya, proses penyitaan, juru sita akan mencari barang bergerak dulu, ya kan, baru barang tidak bergerak ya. Nah, apa sih definisi dari barang bergerak maupun barang tidak bergerak gitu ya? Barang bergerak itu bukan diartikan sebagai barang yang ada rodanya yang bisa dipindahkan, tidak ya, tetapi barang yang bisa dicairkan dengan cepat istilahnya. Contohnya apa? Misalkan emas, ya kan, perhiasan, mobil, uang tunai, deposito berjangka, rekening koran, gitu kan ya, obligasi, saham, piutang, status berharga yang lainnya itu merupakan barang bergerak. Jadi pokoknya barang-barang yang mudah ditunaikan dalam bentuk uang itu disebut sebagai barang bergerak gitu. Uang masuk objek sita gitu ya, tabungan masuk objek sita gitu. Tapi apakah kalau uang disita gimana, kalau tabungan disita gimana ya? Kalau misalkan bentuknya berupa tabungan atau deposito berjangka gitu ya, maka itu nanti akan melalui prosedur pemblokiran namanya ya. Nah, untuk barang tidak bergerak contohnya apa? Misalkan tanah, bangunan ya, kapal dengan isi kotor tertentu ya kan, itu termasuk barang-barang yang tidak bergerak ya gitu. Jadi juru sita lagi-lagi ketika menyita barang gitu kan ya, dia akan mendahulukan barang bergerak baru barang tidak bergerak ya. Dan penyitaan itu dilakukan hingga nilai barang yang disita itu cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya-biaya penagihannya. Nah, kalau ada kelebihan maka
akan dikembalikan. Jadi kalau misalkan barang-barang itu sampai disita, sampai dilelang, ada uangnya gitu kan ya, ternyata masih ada kelebihan, akan dikembalikan. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang, maka akan dilakukan penyitaan ulang, penyitaan tambahan namanya ya. Itu. Nah, tadi kita udah ngobrol tuh tentang barang-barang yang bisa disita. Nah, sekarang ada loh barang-barang yang tidak boleh disita oleh juru sita. Itu dalam proses penyitaan. Barang-barang apa itu? Ya, misalkan pakaian, tempat tidur itu nggak boleh, gitu ya. Kemudian persediaan makanan dan minuman selama 1 bulan itu juga tidak boleh. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat kedinasan tidak boleh. Buku-buku yang berkaitan dengan pekerjaan penanggung pajak tidak boleh, ya kan? Peralatan dalam keadaan jalan, ya kan, dengan total maksimal 20 juta itu tidak boleh. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak itu tidak boleh. Barang yang mudah busuk, misalkan sayur mayur gitu ya, itu juga nggak boleh dilelang. Oke, kita bahas sedikit tentang barang yang bergerak gitu. Jadi yang tadi misalkan nomor 1 saya contohkan adalah pakaian gitu kan ya. Misal, tapi kan di luar sana misalkan ada seorang artis gitu kan ya, memiliki gaun ya kan, gaun yang dipakai konser, kemudian gaunnya itu biasanya berhiaskan berlian gitu. Nah, ternyata si artis ini memiliki hutang pajak gitu. Pertanyaannya, bolehkah gaunnya ini, gaun yang berhiaskan berlian ini disita? Itu boleh nggak gitu? Jawabannya adalah tidak boleh ya, karena masih kategori pakaian ya. Tapi ya bagaimanapun juga gitu ya, yang namanya juru sita gitu kan ya, kan juga nggak serta merta, nggak boleh juga untuk memaksa ya kan, laki-laki ya. Mungkin dia bisa memberitahu lah pada saat ini, sebenarnya kalau misalkan bajumu ini kamu jual, berliannya kamu jual, ini bisa lo buat nutup hutang pajak gitu ya. Kalau si artis mau ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau selama si artis ini tidak mau ya kan, ya tidak boleh untuk disita ya. Begitu juga dengan peralatan penyandang cacat. Misal nih saya punya kakek gitu kan ya, kakek saya sudah susah berjalan, jadi dia perlu tongkat. Cuma karena dasarnya ini saya misalkan adalah orang kaya ya, jadi tongkat itu terbuat dari emas, disemprot emas gitu ya kan. Nah, apakah tongkat emas yang dipakai kakek saya itu boleh disita? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena laki-laki itu merupakan salah satu peralatan penyandang cacat ya kan, yang digunakan oleh keluarga penanggung pajak, enggak boleh disita. Kecuali ya, tapi lagi-lagi itu tadi sebagai seorang juru sita ya, pada prakteknya di lapangan sebenarnya juga boleh memperingatkan atau memberitahu lah si wajib pajak. Sebenarnya kalau misalkan si tongkatnya itu dijual gitu ya, itu bisa banget nutupi hutang pajak ya. Tapi lagi-lagi tergantung pada wajib pajaknya, rela nggak. Kalau misalkan nggak rela ya nggak boleh ya kan, karena tongkat tadi memang dipakai untuk berjalan gitu. Perlengkapan yang bersifat kedinasan, misalkan saya dosen, ternyata saya punya hutang pajak. Ketika si juru sita itu datang ke saya gitu ya, perlengkapan apa ya, saya punya laptop gitu kan ya. Laptop ini nggak boleh disita karena itu milik saya yang saya pakai bekerja gitu ya, itu nggak boleh disita. Terus peralatan dalam keadaan jalan atau bisa dikatakan dengan kendaraan ya, kendaraan itu tidak boleh lebih dari 20 juta. Tapi kalau masih 20 yang nilainya tidak boleh lebih dari 20 juta. Maksudnya di atas 20 juta silahkan, tapi yang sampai 20 juta ini nggak boleh. Contohnya gimana? Misal nih ya, saya orang kaya nih, misal di rumah saya itu ada mobil Alphard ya kan, ada juga mobil Avanza, kemudian saya punya sepeda motor Kawasaki Ninja misalkan, kemudian saya juga punya mobil kendaraan sepeda motor yang Mio gitu ya, saya juga punya sepeda Polygon gitu, dan juga saya punya sepeda federal biasa gitu ya, atau sepeda mini biasa. Maka barang-barang mana aja nih yang kira-kira boleh disita dan barang-barang mana yang nggak boleh disita
ya. Maka yang boleh disita adalah mereka yang memiliki nilai lebih dari 20 juta gitu. Nah terus yang sampai 20 juta gimana? Ya tinggal dihitung aja, misalkan kendaraan Mio saya, kemudian sama sepeda federal, sepeda ontel federal sama sepeda mini saya, otomatis itu nggak boleh disita karena nilainya masih di bawah 20 juta. Tapi 20 juta itu adalah total kendaraan yang dimiliki. Jadi kalau misalkan dihitung ya kemungkinan sepeda motor Mio gitu kan ya, beserta 2 sepeda ontel tadi. Kalau sepeda motor Kawasaki Ninja itu masih bisa disita karena nilainya kan pasti lebih dari 20 juta kan ya, seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi untuk kendaraan ini dia maksimal yang boleh disita adalah yang memiliki nilai di atas 20 juta. Kalau selama masih di bawah 20 juta itu tidak boleh disita ya. Itu adalah barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan ya. Nah syarat tambahan tadi yang untuk mengenai saksi-saksi ya, orang dewasa bisa dipercaya, penduduk Indonesia dikenal juga oleh jurusita ya, itu. Nah kemudian apa yang terjadi dengan barang-barang yang disita tadi? Barang-barang yang disita tadi itu harus ditempeli dengan berita acara penyitaan. Kemudian barang sitaan tadi bisa dibawa oleh jurusita ke tempat kerjanya atau dititipkan dahulu di penanggung pajak gitu ya. Kenapa saya bilang kok masih bisa dititipkan di penanggung pajak? Ya coba bayangkan kalau misalnya yang disita itu adalah rumah dan tanah, gimana cara jurusita untuk membawa rumah dan tanah tersebut? Ya kan otomatis kan nggak bisa. Makanya itu kalau untuk kendaraan beberapa barang yang bisa dibawa dibawa oleh jurusita, tapi kalau nggak bisa ya akan dititipkan jurusita bisa di tempat mana tadi, di penanggung pajak juga bisa ya. Nah barang-barang yang sudah disita yang jelas kan sudah ditempeli BAP ya, dan ketika sudah ditempeli DAP maka si penanggung pajak tersebut dilarang untuk menjual barang tersebut ya, seperti itu. Lalu bagaimana nih kalau misalkan ya kan, misalkan si penanggung pajak menolak dikasih BAP gitu ya, ya maka jurusita harus menuliskan dalam BAP-nya bahwa sudah dilakukan pelaksanaan seperti ini tetapi si penanggung pajak menolak, dan hal itu dibuktikan dengan tanda tangan oleh jurusita dan saksi-saksi tadi gitu ya. Nah saya rasa itu yang saya sampaikan sudah cukup ya. Mengenai materi yang lain, misalkan apakah sita itu bisa disabut gitu ya, bisa gitu. Kapan? Ya apabila utang pajaknya sudah lunas ya kan. Bisa juga berdasarkan putusan pengadilan, putusan badan peradilan pajak, atau ditetapkan lain oleh pemerintah daerah. Nah selanjutnya kalau misalkan ada yang ditanyakan, mari kita berdiskusi ya kan, lewat Google Class seperti biasanya ya. Oke, jadi sekian saya rasa untuk materi pertemuan ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.